penyeluduhnya. Iya, Briel, kau terjerat masalah. Ya sudah, kalau kau ubah semua ini jadi emas, tapi ini berusia ribuan tahun yang disajikan saat pesta. Umurnya lebih tua darimu. Sekarang kau makan semuanya. Siapa suruh kalian nggak temenin aku main? Ini Pria, selama 2 hari aku nggak ada, kau buat masalah besar. Sini, dasar nakal, gak dikasih pelajaran, kau nggak bakal berubah. Sekarang, manusia lagi rayakan tahun baru. Pergilah ke dunia manusia, antarkan rezeki dan keberuntungan ke 10.000 umat. Udah, tinggal bagi-bagi emas. Mau latih kau, gak semudah itu. Buat jaga ketertiban, sesampai di dunia awam, kau nggak bisa pakai ilmu sihirmu buat ubah takdir keberuntungan seseorang. Wah, kalau gitu gimana jalankan tugas? Kau terlahir dari rezeki dan keberuntungan. Sesampai di dunia awam, orang yang perlakukan kau dengan tulus bakal dapat imbalan. Kalau nggak tulus sama kau, malah bakal celaka. Cermin ajaib, kalau ada urusan mendadak, kau bisa hubungi kami. Jumlah penggunaan terbatas, kau harus pakai dengan hati-hati. Gelang kebaikan, pakailah. Ia bakal hitung jumlah kebaikanmu. Setiap kau bantu satu orang, ia bakal menyala. Setelah semuanya menyala, kau boleh kembali ke kayangan. 10.000 orang. Ini yang namanya dunia awam? Bukannya cuma bagi rezeki? Aku punya ini nggak susah. Bukannya cuma 10.000 orang? Kakek rezeki terlalu meremehkan aku. Manusia, aku butuh uang, aku bisa kasih kau uang. Kau sakit. Kalau sakit berobat sana. Jangan menakuti orang. Sakit. Dari cilik nggak mungkin sakit. Aku sangat sehat. Hah? Kau mau emas? Aku kasih buat kau. Penipu dari mana ini? Minggir sana. Manusia aneh sekali. Aku kasih uang nggak ada yang mau. Nak, kau lapar kan? Ini buat kau. Belum kenyang. Nggak sangka kau masih kecil. Nafsu makanmu begitu besar. Ini jatah sehariku. Nggak ada yang lain lagi. Ambillah. Beli makanan di kedai sebelah. Bibi mengemis. Bibi butuh uang. Iya, kalau bukan terpaksa, siapa bakal mengemis di sini? Putriku sakit parah. Aku nggak punya uang berobat. Baiklah, biar aku bantu. Engkau emas ini buat kau. Kok berubah jadi emas? Ini palsu kan? Tapi makasih. Tentu saja asli. Ayo, jual. Buat obati putrimu. Selamat datang. Mengemis dari mana ini? Cepat pergi. Maaf, kami pergi sekarang juga. Kami datang jual emas. Toko kami cuma terima emas,
nggak terima sampah. Selagi aku belum marah, pergilah. Lihat, ini mangkuk emas. Oleh siapa? Yang palsu pun bentuknya seperti ini. Nggak bisa dibedakan pakai mata biasa. Cuma 20-an ribu sudah bisa beli beberapa. Lagian, siapa yang kasih pengemis piring emas? Kalian tertipu. Ternyata palsu. Maaf, sudah merepotkanmu. Sepertinya anak ini tertipu. Kami pergi. Kau nggak sentuh, nggak periksa. Kenapa bilang palsu? Kalau nggak percaya, coba bakar. Emas asli nggak takut api. Nggak ku bakar, kau nggak mau pergi ya? Oke, ku bakar. Sudah ku bilang ini emas palsu. Kalau dibakar... Oh, warna emas? Ini asli. Nah, sudah aku bilang, ini asli. Sulit dipercaya. Mangkuk emas ini kalian yang bawa. Benar. Jarang-jarang ada emas dengan tingkat kemurnian setinggi ini. Terlihat jelas ini barang kuno. Lebih bersinar dari emas zaman sekarang. Lebih berharga. Kalau kalian nggak keberatan, aku bersedia beli dengan harga 600 juta. Pak, kau nggak salah. Diam. 600 juta? Emas ini asli. Nah, ibu punya uang buat obati kau. Nona, kau setuju? Tentu saja setuju. Kata sandinya 16 kali. Mana anak itu? Maksudmu, anak perempuan itu sudah pergi? Makasih atas bantuannya, Pri Cilik. Aku berhasil bantu satu orang. Aku memang hebat. Tapi aku lapar sekali. Pengemis dari mana kau? Singkirkan tangan kotormu. Pergi sana, cepat pergi. Aku punya uang bisa beli. 2 logam ini nggak bisa beli makan. Pergi sana. Parkir sebentar, aku pergi lihat. Tapi Nona Mika, Nona Mika, Anda lupa bawa payung. Seperti biasanya, Nona Mika sial sekali. Cepat pergi, jangan berdiri di sini. Aku nggak bisa berdagang. Hati-hati. Anak kecil, kau baik-baik saja. Kau itu pria. Kenapa pukul anak kecil? Siapa suruh dia sentuh daganganku? Tapi nggak beli. Nak, kau lapar. Pria lapar. Ini, aku beli. Makanlah, Makasih, Kak. pelan-pelan. Masih ada? Bisa aku ganti pakai emas. Gak usah, simpanlah mainanmu. Hei nak, kebetulan aku mau makan. Kalau kau nggak takut aku jahat, ikutlah sama aku, bagaimana? Ya pun aku nggak takut. Aku hebat. Oke, ayo. Bos, Anda datang. Ya, seperti biasanya, siapkan beberapa makanan ramah anak, sajikan secepatnya. Baik. Bos itu apa? Ini adalah usahaku. Bos itu orang yang gaji mereka. Oh, Ayo. kok nggak ada yang makan di sini?
tahun bakal ditutup. Wah, Makanlah. oke. Ini, makan yang baik. Jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Siapa namamu? Rumahmu di mana? Namaku Brielle. Rumahku ada di langit. Dia anak yatim piatu, kasihan sekali. Kalau gitu, nggak ada orang tua di sampingmu, bukannya sangat bahaya? Kau masih kecil, gimana bertahan hidup? Kau mengemis. Aku bisa pungut batu. Pungut batu buat bertahan hidup. Sepertinya kau sudah lama nggak makan ya. Nih, makan yang baik. Enak sekali. Yang penting Brielle suka. Hah? Ini... Kok hari ini tiba-tiba kedatangan banyak tamu? Sepertinya keberuntunganku sudah aktif. Nona Mika, Ada apa? Kok mukamu cemberut? proyek tambang tembaga kita sudah digali puluhan titik. Kualitas tembaganya sangat buruk. Mau lanjut digali? Sudah kuduga, selama beberapa tahun ini kau belum terbiasa. Aku lakukan apapun, pada akhirnya pasti gagal. Tapi ini proyek ke-8 yang gagal tahun ini. Kalau terus seperti ini, para pemegang saham bakal pecat Anda. Anda kehilangan anak waris. Keluarga Cardano memang gak berniat biarkan anak perempuan jadi pewaris. Mereka memang gak mau melawan, cuma buat hargai nenek. Mungkin ini sudah nasibku. Tak bisa menjaga yang kuinginkan. Enggak, Kak. Kau terlihat seperti orang bernasib baik. Anak dari mana ini? Pungut di jalanan, manis kan? Nak, keningmu lebar. Telingamu bundar. Wajahmu dibalut keberuntungan. Masih kecil sudah bisa meramal. Tentu saja. Nona Mika itu konglomerat kota Barga, pewaris keluarga Cardano. Lulusan universitas ternama. Entah kenapa 2 tahun ini, investasinya selalu rugi. Seperti kena kutukan. Sudahlah Leo, buat apa bicarakan ini sama anak kecil? Tapi Nona Mika, hari ini restoran kok ramai sekali? Aku juga sebenarnya heran. Wow. Sudah siap makan, Brielle? Kakak masih ada urusan. Kau perlu diantar tidak ya? Nak, aku mau ikut kau. Apa kau bilang? Kak, memang tampak seperti orang bernasib baik. Tapi entah kenapa, ada kabut hitam. Bolehkah aku pulang bersamamu? Bantu kau selesaikan masalah ini. Maksudmu, kau mau pulang sama aku? Ya, tapi aku bukan anak kecil biasa. Kakak bantu aku, traktir aku makan. Aku mau balas budi. Sebagian besar masalah manusia bisa diselesaikan pakai emas. Tapi masalah Kak Mika agak rumit. Aku terpaksa tinggal di sisimu. Jadi maksudmu, aku adopsi kau, aku harus berterima kasih. Sama-sama. Nona Mika, maaf kalau lancang. Kondisi kita sekarang nggak sanggup menafkahi anak kecil. Dia cuma anak yatim piatu, nggak punya niat jahat. Jika dibiarkan di pinggir jalan, takutnya bahaya. Bagaimana kalau sementara tinggal di rumahku dulu, lalu kita carikan keluarga yang mau adopsi dia? Benar juga, anak ini mudah ditipu. Sudah selesai bahas? Aku sangat sibuk. Kalau nggak perlu, aku pergi bantu orang lain. Aku memang putri keluarga kaya, tapi aku bisa bangkrut kapan saja. Peramal bilang, 5 elemenku kekurangan uang. Kalau kau ikut aku, kau mungkin bakal kelaparan. Aku nggak takut. Aku terlahir kaya, nggak kekurangan uang. Kita harus saling memenuhi satu sama lain. Baiklah. Brielle, namaku adalah Mika. Kedepannya kau tinggal di rumahku. Ada masalah, katakan padaku. Baik, Ibu. Kau
Manggil aku apa? Ibu. Meski beliau nggak punya ibu, tapi ibu dari anak-anak di langit bakal berikan mereka makanan bawa mereka pulang. Sama seperti perlakuanmu ke aku. Jadi kau itu ibuku. Apa salah? Bella nggak seharusnya panggil begitu. Tentu saja boleh. Kalau gitu beberapa waktu ini anggaplah aku sebagai ibumu. Nona Mika, ini kurang pantas. Anda belum menikah. Adopsi anak segede ini. Kalau ketahuan kau bakal dihujat. Mereka sudah sering hujat aku, nggak ada bedanya. Aku mau pergi ke pertambangan, antarlah Berial pulang. Baik, Nona Mika. Ibu mau kemana? Aku mau kunjungi pertambangan di area timur kota. Pulanglah bersama Paman Leo, nanti aku temui kau. Pertambangan nggak berharga, tambang emas yang berharga. Ibu, mau aku pergi? Aku juga mau pergi. Tambang emas? Kau kira bisa dapat gitu saja? Kami juga mau. Lagian, kau cuma anak kecil, buat apa ke sana? Ibu, mau tinggalkan aku sendiri? Sudahlah, ayo kita pergi. Anak kecil ditinggal sendirian, aku juga nggak tenang. Tapi, ku kasih tahu, pertambangan nggak aman. Kau harus terus di sampingku. Baik, Bu. Nih, Boleh nggak pakai, susah sekali. sini. Sudah siap. Riel harus patuh. Helm ini sangat penting. Kalau nggak pakai, nggak boleh masuk. Baik, makasih, Ibu. Sama-sama. Ayo. Nona Mika, kualitas tembaga di sini sangat buruk. Berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun, sebaiknya hentikan proyek ini. Lagi-lagi seperti ini. Selalu seperti ini. Segala sesuatu yang kutangani bakal jadi sampah. Sama sepertiku. Nona Mika, Ibuku ini kelihatannya sangat sedih. Ibu jangan khawatir, ada aku. Pasti bisa dapat emas. Aku baik-baik saja. Sudah bertahun-tahun, aku sudah sangat terbiasa. Meski nggak bakal ada emas di sini, kau nggak usah menghibur aku kok. Emas pula. Kau mimpi. Kakak pembawa sial. Buat apa kalian datang ke sini? Tentu saja buat bereskan kekacauan yang kau timbulkan. Mika, restoranmu bangkrut. Gak dapat pesanan. Proyek gagal. Tambang tembaga sebesar ini diserahkan padamu. Kau malah bawa sial. Semua tembaganya gak berkualitas. Kau masih gak menyerah? Iya, Mika. Adikmu benar. Sekalipun keluarga kita kaya, nggak boleh terus seperti ini. Sebaiknya kau nikah, urus suami dan anak di rumah. Kalau nikah begitu menguntungkan, kenapa nggak suruh Gio nikah? Kau, aku ini pria. Aku dilahirkan buat jadi pewaris. Ditakdirkan jadi orang kaya. Kau cuma pembawa sial. Kau jangan merasa iri. Lihat, tanah ini bahkan gak ada biji tembaga. Gak guna sekali. Ide, jangan tindas ibuku. Tambang tembaga bukan apa-apa. Ibuku mau menggali umat. Pengemis dari mana ini? Kotor sekali. Kau ya aku. Iya, dia cuma anak kecil. Tadi kau panggil dia apa? Kau panggil ibu. Bagus, Mika. Bisa-bisa punya anak sebelum nikah. Sudah aku bilang beberapa tahun lalu, kau bukan pergi belajar. Kau pergi lahirkan anak pria asing. Mika, kau itu anak perempuan. Kenapa nggak tahu jaga diri? Kalian berisik sekali. Ibuku nggak seperti yang kalian katakan. Kau mulut miring, suka bohong, hidung bengkok, suka sekali berbuat jahat. Jelas wajahmu sia banget.
Ibuku baru punya tampang orang kaya. Dasar anak sialan. Jaga ucapanmu. Sudah. Nah, Mika punya tampang orang kaya. Buktikan kalau dia bisa dapat tembaga berkualitas. Kami nggak butuh tembaga. Nggak berharga. Ada aku. Tentu saja harus dapat emas. Anak gila dari mana ini? Mau dapat emas pula? Kau tahu emas itu benda apa? Tahu kau betapa menakjubkannya emas? Ibu, kita tunjukkan ke mereka. Pasti bakal dapat emas. Brielle patuh, oke? Ini pertambangan, sangat bahaya. Ibu, percayalah padaku. Kita bakal dapat emas. Brielle, Lagian pertambangan ini punya ibu. Kita gali sebentar. Kalau nggak ada, hentikan saja. Nggak susah kok. Cuma sebentar. Sebentar saja. oke, lakukan sesuai kemauanmu. Kita gali sebentar. Tapi kalau nggak ada hasil, harus langsung dihentikan. Para pekerja di sini sudah kerja keras. Kita nggak boleh buang-buang waktu mereka. Jangan-jangan kau seperti pengemis ini mimpi. Merasa kau bakal dapat emas. Mika, kalau kau nanti dapat emas, kau boleh tendang kepalaku. Hah? Sepakat. Ibu, gali di sini. Oke. Sudah aku bilang, kalian nggak bakal. Beneran ada emas. Unduh dan tonton lebih banyak